Belum nanti kita lebih detail mengenai transisi, kemudian nanti ada yang di dalam pemerintahan, luar pemerintahan, saya mungkin mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, dari sekian lama perjalanan pemilu ini sampai kemarin dengan putusan MK dan nanti jam 10 kita akan sama-sama melihat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita petik, yang kita ambil dari proses ini dan yang memang terjadi di masyarakat dan tertangkap oleh indikator politik Indonesia? Ya, memang ada perbedaan nuansa antara jelang 2019 termasuk proses pasca pemilu 2019 dibanding dengan jelang dan setelah 2024. Perbedaan yang paling terang benderang berkaitan dengan polarisasi. Jadi polarisasi di 2019 itu sangat kentara dan itu lebih bersifat perbedaan di tengah masyarakat sampai pada tingkat publik ya. Sementara di 2024 itu suasananya lebih bersifat elit, baik kalangan elit politik maupun elit akademisi. Jadi kalau dibanding 2019, kalau ukurannya itu misalnya berkaitan dengan korban jiwa, di 2019 itu ada loh yang meninggal karena protes ke Bawaslu. Waktu itu kisaran antara 6 sampai 11 ya, tergantung laporan. 10 orang. Ya 10. Itu di 2024 tidak ada yang sampai separah itu. Di 2019 tingkat polarisasi luar biasa buruk ya. Bahkan kalau kita uji saat itu sampai membelah masyarakat secara diametral. Karena melibatkan isu politik identitas dan primordial. Di 2024 penelitian kami bersama Greg Phil itu turun level polarisasi di tingkat masyarakat. Isunya lebih bersifat elit dan struktural. Yaitu berkaitan dengan isu kecurangan, isu keberpihakan aparat, isu yang mungkin bagi kelas menengah bawah itu tidak cukup mampu untuk mencernanya dengan baik. Tapi di kalangan akademisi, kalangan NGO, isu semacam ini luar biasa menjadi semacam catatan, terutama berkaitan dengan asas pemilu yang tadi disebut Mbak Titi ya, free and fair. Jadi dua isu ini berbeda, tetapi apapun alasannya, meskipun kita tentu punya catatan dan MK juga sudah memberikan rekomendasi yang luar biasa baik bagi perbaikan sistem kepemiluan, kepartean dan sekaligus penyelenggaraan administrasi elektoral yang bebas dan adil ke depan, tetapi yang paling utama kan MK sudah mengambil keputusan. Dan tadi Mbak Titi menyebut soal keputusan MK final and binding ya. Kalau bahasa agamanya hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Sama itu sebenarnya intinya. Jadi keputusan hakim itu mengikat dan mengatasi perbedaan. Artinya semua perbedaan otomatis selesai dan karenanya kita menatap lembaran baru ke depan. Ya, kita akan melihat ke depan. Nanti juga saya akan tanya ke Mbak Titi terkait dengan ada momen-momen setelah putusan MK, sejumlah elit ini bertemu, apa yang kemudian bisa kita maknai, apakah memang kedewasaan itu sudah tertunjukkan dan apakah kemudian sinergi itu juga bisa kita sambut begitu ya dengan harapan baru. Kita akan bahas Mbak Titi dan juga Mas Burhan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.